Industri kuliner di Indonesia terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu tren yang mencolok adalah meningkatnya jumlah restoran, kafe, dan warung makan baru yang bermunculan di berbagai kota besar di Indonesia. Bukan hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, tapi juga di kota-kota kecil dan daerah pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kuliner lokal maupun internasional semakin meningkat. Ada banyak ide bisnis di bidang kuliner dengan peluang yang sangat menjanjikan. Salah satunya adalah bisnis catering. Assalamualaikum, halo sahabat cantik, jumpa lagi dalam Jelita, Jendela Informasi Wanita. Seperti biasa, dalam setiap edisi Jelita, tentunya kita akan menghadirkan informasi-informasi yang menarik dengan sosok yang sangat inspiratif. Nah, kira-kira di edisi Jelita kali ini, siapakah sosok inspiratif tersebut? Kalau pemirsa penasaran, saksikan terus Jelita, Jendela Informasi Wanita. Assalamualaikum Ibu Raras. Waalaikumsalam. Mbak Opi, gimana? apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Raras gimana? Alhamdulillah. Baik. Nah, mangga silakan. Oke, terima kasih Ibu. Nah, Opi tadi sempat ngasih tahu ke pemirsa Jelita di rumah nih, kalau Opi punya ada sosok yang inspiratif yang udah berkecimpung di dunia kuliner udah 27 tahun gitu, Bu. Nah, inilah pemirsa sosoknya, sosok inspiratifnya. Boleh perkenalkan diri, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Haji Raras Rasmawati. Kebetulan pemilik ownernya atau PT Barokah Amanah Catering yang alhamdulillah yang berdirinya dari tanggal 1 Agustus 1997 sampai saat ini. Kami juga bekerja sama di 19 perusahaan. Alhamdulillah hari ini orderan kami mencapai sekitar 9.000 pack per harinya, Bu Opi. 9.000 pack per hari, oke. Iya, Ngomong-ngomong tentang kuliner nih, Opi mau tanya-tanya dulu ya untuk awal mulanya kenapa berkecimpung di dunia kuliner? Kan ada banyak usaha, ada di fashion, kecantikan. Kenapa akhirnya nih milih di bidang kuliner, khususnya di catering gitu? Awalnya mungkin dari kebutuhan perekonomian keluarga. Kami kebetulan keluarga dari suami yang pegawai negeri ya. Jadi karena anak kami banyak, kebutuhan kami meningkat. Akhirnya lambat laun ya kami berusaha untuk membantu perekonomian keluarga. Tetapi alhamdulillah dengan izinnya Allah ekonomi keluarga kami merasa terbantu dan tetapi kami juga memiliki semangat untuk membantu masyarakat sekitar dan yang lainnya, Bu Opi, begitu. Berarti, atau memang karena awalnya hobi juga? Hobi masak? Sebenarnya sih tidak hobi ya, tetapi karena tuntutan keluarga kemauan, saja, ada kemauan. Kemudian juga ada keharusan, kewajiban, jadi ini diseriusi gitu ya, Bu. Siap, ya. iya. Oke, kalau misalnya tadi dari 97, hampir 3 dekade, hampir 30 tahun berarti 27 tahun. Kira-kira untuk tantangannya sendiri, ini kan berarti kalau tantangan yang di dulu sama tantangan sekarang kan beda ya, Bu ya. Tantangannya apa aja yang biasa ditemui? Biasanya sih yang saya alami itu ya mungkin karena awal ya, karena background saya bukan background ahli masak ya. Tentunya saya harus belajar, harus mengetahui mungkin bahan untuk keamanannya, seperti saya harus belajar dulu di Dinkes Kesehatan dan di halalnya ya, agar tidak menemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tantangan terberat yaitu karena kami juga ingin menerima karyawan itu mungkin dari kelas bawah ya, yang notabene mereka itu dari SMP sampai SD dan bahkan tidak punya ijazah. Nah, untuk bisa mengarahkan mereka itu memang agak sedikit orang yang berpendidikan atau tidak. Butuh usaha lebih itu ya, Bu ya. Berarti ini selain membangun usaha sendiri, berarti juga memberdayakan masyarakat sekitar seperti itu. Oke, kemudian untuk suka dukanya, kalau misalnya waktu pas kemarin pandemi kan banyak beberapa usaha gulung tikar gitu, atau
margin keuntungannya berkurang. Nih kalau di Ibu sendiri untuk kemarin usaha kulinernya di catering ini, kalau pas pandemi kemarin gimana? Sama Bu Opi ya, saya juga mengalami cukup hebat ya untuk di pandemi kemarin ya. Tetapi kita berusaha berdoa sama Yang Kuasa agar tetap dilindungi ya. Sempat kami juga mengalami cukup hebat kerugian di saat pandemi. Tapi alhamdulillah dengan berakhirnya pandemi, konsumen kami kembali lagi seperti itu normal. Oke, berarti memang cukup terkena dampak ya. Cukup. Kalau misalnya dari sisi harga bahan pangannya sendiri, kan kadang-kadang harga pangan kadang naik turun gitu Bu. Sementara mungkin kalau harga cateringnya mungkin tetap segitu. Nah kalau menyiasatinya seperti apa biasanya? Karena kalau catering industri ini volume yang banyak ya Bu. Jadi kalau kita ambil mungkin karena industri pabrik ya, jadi volume yang banyak itu kita bisa menyiasatinya dari bahan bakunya yang agak lebih murah. Volume yang kita belanja itu kalau untuk ukuran 1 kilo sampai 100 kilo itu terutama dari segi harga pun agak lebih murah. Jadi volumenya itu yang ditambahkan gitu, jadi harga lebih murah seperti itu. Oke, menarik banget nih, berarti tadi banyak banget keuntungannya selain untuk timnya sendiri, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Terus Bu, kalau misalnya ada teman ataupun pemirsa nih yang ingin tahu tentang Barokah Amanah Catering ya, itu yang membedakan dengan usaha catering lain itu, kira-kira apa? Kalau secara langsung pribadi saya kurang paham. Mungkin penilaian itu mungkin ada di luar ya untuk ke saya. Yang jelas saya punya semboyan ya. Untuk Barokah itu semboyan kami adalah berkarya untuk semua. Jadi kami itu berkarya itu bukan hanya untuk pribadi, juga keluarga, tapi kami untuk masyarakat luar juga. Memberikan manfaat banyak ya. Kami juga punya ketentuan persyaratan. Karyawan yang kami miliki itu yang berijazahnya yang tidak diterima oleh perusahaan-perusahaan kami tampung asal ada niat kerja dengan tulus dan baik. Oke, yang penting punya semangat dan juga etos kerja yang baik gitu ya. Kalau misal berarti dulu awalnya karyawan-karyawannya juga ada mungkin beberapa yang belum terlalu lihai dalam masak gitu, juga diajarkan seperti itu ya. Ya. Kami di sini juga punya program untuk ikut pelatihan di Dinkes, yaitu penjamah makanan yang wajib dimiliki oleh karyawan kami. Nah itu apa itu Bu, penjamah makanan maksudnya? Penjamah makanan itu salah satu program dari Dinas Kesehatan yang harus dimiliki oleh karyawan di Tata Boga atau Jasa Boga. Karena itu wajib seperti ijazah. Dia harus tahu bagaimana cara melakukan pekerjaan yang benar menurut standarnya Dinas Kesehatan. Jadi ilmu dasarnya ya, ilmu dasar untuk mengembangkan usaha dari catering ini. Terus kalau misalnya menu sendiri, nah biasanya kalau untuk menu-menunya ini sudah ditentukan atau memang pelanggan ini bisa request atau seperti apa? Kalau menu biasanya kami buat dulu, lalu kami serahkan ke pihak perusahaan. Dari situ perusahaan bisa request, tetapi Barokah ini mempunyai ciri khas masakannya hanya Sunda. Oke, ya, makanan itu. Sunda beserta lalapannya, wah enak banget ya pemirsa berarti. Iya, makanan-makanan khas Sunda seperti itu. Kalau misalnya sekarang kan juga banyak nih ya Bu, usaha-usaha catering yang lain, berarti ini di khusus Sunda tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada request lain seperti itu atau gimana? Siap. Kami juga ada untuk koki-koki yang menu-menu di luar masakan Sunda. Seperti itu. Berarti terima semua kemauan dan juga kebutuhan dari konsumen seperti itu ya. Nah menarik banget ya Bu cerita yang tadi disampaikan Bu Rara tentang bagaimana awal mula perjuangan untuk mendirikannya dan juga manfaatnya untuk kesesama gitu ya. Tapi Opi penasaran nih gimana proses produksi dan juga pemasarannya. Kira-kira Opi boleh ikutan intip ke gudangnya nggak? Boleh. Oke, kita ajak pemirsa juga ya. Siap. Pemirsa jangan lupa tetap saksikan Jelita karena habis ini kita akan mengintip bagaimana proses produksi serta pengemasan pemasaran yang ada di Barokah Amanah Catering. Ikuti kita terus dalam Jelita, Jendela Informasi Wanita.
Dengan kehadiran jasa catering, sebagian orang pastinya akan merasa dipermudah untuk mengkonsumsi makanan setiap hari. Terlebih jika orang-orang tersebut sudah sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Itulah sebabnya, sahabat cantik bisa memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Tinggalnya dekat-dekat sih, tapi memang gitu sih ya Bu. Maksudnya kan kasihan juga kalau nggak dapet kerjaan di luar gitu ya. Iya, Banyak kan ini cewek, cowok. campur. Campur. Tapi kalau untuk tenaga servis kebanyakan sih cowok. Karena Kuat ini ya, soalnya, berat soalnya ya. naik ke atas. Masak-masaknya Kuat, juga. iya. Ini yang pakai seragam semua ini Iya. timnya. Hijau. Kita hijau-hijau. Hijau-hijau. Kayak ini ulat kakap. Ulat keket nggak tuh? Nah ini kalau sekarang kita ada di mana nih Bu? Saat ini kita ada di tempat pencucian alat-alat makannya. Nanti Ibu bisa lihat sendiri ya. Ini Mereka lagi ini ya. mencuci Lagi nyuci. alat-alat Nah ini Opi lihat banyak banget tempat makan yang dicuci, yang sedang dibersihkan. Kalau dalam sehari sendiri itu Bu, biasanya ada bikin berapa banyak porsi tempat makan seperti itu? sesuai dengan orderan yang kita dapat ya. Mungkin sehari itu sekitar 9.000 porsi. 9.000 porsi. 9.000 porsi. Dan itu terus Senin sampai Minggu. Sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu sama Minggu agak sedikit berkurang. Ya, Biasanya ini untuk nge-nyuplai mana saja? kita dari 17 perusahaan. Nanti Bu Opi bisa lihat ada kamar-kamarnya seperti PT PMI, EDS Manufacturing, Mayora Group ya. Jadi itu. Oke, berarti ini awalnya tadinya hanya mungkin beberapa perusahaan, kemudian dikembangkan, berarti ada banyak sekali perusahaan. Nah ini perusahaan yang bekerja sama berarti ini apakah jauh atau gimana Bu? Jaraknya kita itu sampai ke Cilegon. Dan Mogot sampai Cilegon. Bahkan Nah, kita pernah juga dapat tawaran di Jakarta. Jakarta. Dan itu tetap dilayani berarti? Dilayani. seperti itu. Dan untuk informasi pemirsa, nah ini usaha Ibu ini yang sekarang saya berada ini berlokasi di mana Ibu? Lokasinya? Di Balaraja, Kampung Talagasari, RT 0502 Balaraja, Tangerang. Oke, berarti dari Balaraja untuk aksesnya ini mencakup sampai ke Cilegon, Banten, kemudian Serang, Jakarta. Berarti ini cakupannya sudah sangat luas begitu ya Bu ya. Oke, Ibu selain ruang pembersihan ini kira-kira ada ruangan apa lagi? Bu, di Ada sini? ruang produksinya seperti gudang dan masak-memasak juga untuk packingnya kita beda. Oke. Omi boleh lihat ke sana Bu? Boleh, Oke, boleh. ayo Ibu mari. Nah, ini sekarang kita di mana nih Bu? Ini sekarang kita di area penyimpanan bahan baku ya, tapi bahan bakunya kering. Bahan baku kering ya. Berarti yang disimpan di sini ada, tapi saya lihat di sana ada ayam, ikan dan lain-lain gitu. Ya, itu karena posisinya kita masukin ke dalam freezer ya, untuk ya. keamanannya. Oke. Bu, aku mau nanya nih sekilas tentang usaha Ibu. Ngomong-ngomong nih berarti ada berapa jumlah karyawan sekarang? Saat ini jumlah karyawan kami itu ada 145 orang. 145 orang. Nah, ini 145 orang berarti yang diberdayakan ya, yang tadi Ibu bilang mau itu sudah lulusan baik sekolah tinggi ataupun yang bahkan nggak sekolah pun ini bisa keterima di sini juga gitu ya Bu ya. Ya, Awalnya dulu berapa berarti? awalnya saya sama pembantu di rumah 1 orang. Dari 1 orang, kemudian berdua, dan akhirnya 27 tahun kemudian jadi 145 orang gitu. Masya Allah. Ibu, berarti kalau misalnya nih untuk barang-barang stok sendiri, ini ngambilnya dari mana biasanya? Kita langsung belanja ya, kalau untuk sayur mayur itu kita langsung ngambil di pasar induk. Langsung. Tapi kalau kayak beras gitu ya, telur dan ayam langsung ke distributornya langsung. Ke distributor yang tadi dibilang juga ya, makin banyak ngambilnya berarti makin murah harganya gitu. Sehari biasanya bisa menghabiskan, misalnya contoh beras deh, itu berapa banyak beras yang dihabiskan?
pernah mencapai satu hari 1 ton. Kalau ton. sekarang itu sekitar 15 karung. 15 dikali 50 kilo. itu karungnya. untuk berapa porsi kalau segitu kira-kira? Satu karung itu kita untuk 450 porsi. Satu 50 karung kilo. 450 porsi dan tadi 15-an karung. Iya. Nah, dikali aja sendiri pemirsa sebanyak apa porsi yang dibuat dari 1 ton beras tadi gitu. Nah, kemudian Bu, untuk menjaga kualitasnya sendiri nih, kalau misalnya dari usaha Ibu, nah ini yang dilakukan ataupun yang diusahakan itu seperti apa aja misalnya? Waktu pengambilan barang atau belanja, kita memang harus cek dari kualitas barang tersebut. Sesudah itu, kita itu tidak sembarang ngambil ke vendor ya atau distributor, harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Itu kita juga harus ada bukti-buktinya bahwa mereka memiliki surat perizinan. Kalau untuk sayur mayur, buah, itu biasanya kita langsung ngecek sendiri, ada tim pengecekannya agar barang itu layak dikonsumsi oleh masyarakat Konsumen, atau ya? oleh konsumen gitu. Oke, berarti ini harus terjaga kualitasnya juga seperti itu ya. Kalau misalnya tadi kan untuk penyimpanan dan juga mempersiapkan, nah yang nggak kalah penting adalah pengantarannya nih. Apalagi tadi konsumennya banyak, ada yang di daerah Cilegon, kemudian Jakarta, dan di beberapa tempat yang memang jauh gitu. Nah, memastikan kalau misalnya kualitas makanan yang sudah jadi yang dikirimkan itu baik sampai diterima konsumen itu seperti apa? Awalnya ketika kita mendapat orderan itu, kita nggak langsung kita terima, tapi kita uji coba untuk jarak tempuh. Dari jarak tempuh itu baru kita akan mengadakan sampel makanan yang dibawa ke daerah tersebut dalam berapa jam keadaan makanan di sana. Dan kita juga memiliki sampel yang kita harus simpan, karena untuk menjaga-jaga terjadi sesuatu, itu dari mana sumbernya, kita bisa membuktikan sendiri. Jadi dari keamanan itu baru kita akan terima order itu, karena kesanggupan dari jarak tempuh dan keamanan makanan di dalam proses perjalanan. Berarti sebelum diiyakan, oke nih kita akan bekerja sama, berarti itu uji coba terlebih dahulu ya jarak tempuhnya. Dan tadi berarti jarak tempuh terjauh berapa Bu? Berapa kira-kira? Untuk yang terjauh, saat ini saya sampai ke Kalideres dan Cilegon. Oh, yang tadi ya, yang ke Kalideres dan Cilegon itu, berarti ini sudah teruji bagaimana pengantarannya. Dan mungkin juga kalau misalnya untuk buah-buahan, angkutan yang membawanya, maksudnya mobilnya itu juga dilengkapi dengan pendingin dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya tadi kan Ibu bilang sudah dapat banyak nih vendor-vendor yang kerjasama. Nah itu proses untuk mendapatkan konsumen-konsumennya seperti apa? Kalau saat sekarang mungkin karena sudah banyak media ya yang bisa kita tempuh ya. Kalau zaman dulu ya kita door to door Bu ya, dari mulut ke mulut dari gitu mulut ya. ke mulut, dari PT ini ke PT ini itu biasanya mereka ada perkumpulan ya antara beberapa personalia. Nah di situ mungkin kita selalu menitipkan dan kita juga membuktikan kualitas kita bisa untuk diperjualkan oleh mereka. Tapi dalam setiap usaha kan pasti kan ada masa di mana kita diterima, ada juga yang ya mungkin responnya kurang bagus seperti itu. Ada tantangannya tersendiri. Nah kalau Ibu menyikapi hal-hal tersebut, seperti apa? Ada, kalau ketika diterima ya senang, ada rezeki masuk lagi dan kita juga bisa berbagi banyak lagi dengan karyawan. Kalaupun pahitnya tidak terima, itu hanya rezeki yang tertunda, seperti itu. Hanya rezeki yang tertunda, seperti itu pemirsa. Nah ini benar-benar banyak banget nih ilmu dan juga inspirasi yang bisa kita dapatkan dan juga pelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Raras, bagaimana cara untuk memproses bahan makanan tersebut agar tetap baik dan juga bermanfaat kepada masyarakat dan juga konsumennya, seperti itu ya Bu. Jadi bukan hanya kita mendapatkan untung, tapi masyarakat juga mendapatkan manfaat yang sangat baik. Nah pemirsa masih penasaran kan bagaimana seluk-beluk terkait dengan tren ataupun usaha catering di masa kini? Nah kita akan cari tahu selengkapnya usai jeda yang berikut ini. Tetaplah di Jelita, Jendela Informasi Wanita.
Menjalankan bisnis catering bisa menjadi peluang yang menarik, tetapi juga memerlukan perencanaan yang matang dan eksekusi yang baik. Dengan perencanaan yang matang dan komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, Sahabat Cantik tentunya dapat membangun bisnis catering yang sukses dan berkelanjutan. Memulai bisnis catering tentunya bisa menjadi perjalanan yang menarik dan memuaskan, tetapi juga memerlukan dedikasi, kerja keras, dan kreativitas, seperti yang sudah dijalani oleh Ibu Rasmawati tadi. Menurut saya, istri saya sosok wanita yang solehah, yang memiliki kepribadian yang tangguh, dan saya memberikan motivasi semoga perjalanan yang dilakukan oleh istri saya dalam usaha catering yang membidangi jasa boga, mudah-mudahan beliau bisa terus berkarir, kemudian dan tidak selalu memikirkan usahanya saja, namun tetap memikirkan keluarga. Saat ini beliau memang sungguh sosok wanita yang tangguh sekali lagi, kemudian mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menempuh kehidupan ke depan, dan semoga harapannya istri saya selalu bersama saya sebagai suaminya sampai akhir hayat. Nah, gimana nih sahabat cantik? Inspiratif sekali kan tayangan jelita kali ini? Sampai di sini dulu ya sahabat cantik. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Jendela Informasi Wanita edisi selanjutnya. Opi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, dari kisah Bu Raras tadi kita dapat menemukan banyak sekali kisah dan juga masukan yang sangat inspiratif, dimana kalau memulai usaha tidak hanya perlu kemauan tapi juga tanggung jawab, kemudian kerja keras, dan yang paling penting adalah tidak hanya memberikan keuntungan untuk pribadi namun juga memberikan keuntungan untuk masyarakat sekitar. Kalau begitu sampai di sini episode Jelita kali ini, sampai jumpa di edisi Jelita selanjutnya. Opi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.